bagaimana situasi terkini dalam proses untuk mengawal persidangan ketiga di gedung Mahkamah Konstitusi ini. Saya juga akan melakukan perbincangan di sini, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah bersama saya pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak M. Soleh. Kalau pemirsa menyaksikan persidangan ini kemarin tentu hafal dengan wajah Pak M. Soleh ini, karena yang memberikan kesaksian pertama ya Pak ya, dari pihak Prabowo Hatta dari Jawa Timur. Dan juga ada pengamat komunikasi politik Bapak Emrus Yauming. Apa kabar Bapak? Sehat, selamat Sehat, pagi. Alhamdulillah. Baik, saya ke Mas Soleh terlebih dahulu ya Mas Soleh ya. Ini kita mereview kembali apa yang sudah Anda sampaikan pada saat persidangan kemarin, di mana Jawa Timur merupakan provinsi yang pertama kali untuk memberikan kesaksian di sana. Dan di sini ada sejumlah kecurangan. Tentunya untuk melakukan ataupun melakukan pemilihan umum di sana tanpa harus menggunakan form A5, kemudian juga tanpa harus surat undangan. Ini bagaimana sih sebenarnya kejadiannya, Mas Soleh? Jadi begini, kita ingin menyampaikan bahwa kecurangan-kecurangan yang ada di Jawa Timur ini bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kenapa saya katakan begitu? Terstruktur ini melibatkan birokrasi. Pada tanggal 28 Juni, KPU Kota Surabaya tiba-tiba dia membuat surat edaran yang ditujukan kepada KPPS tanpa tembusan kepada Panwaslu, yang di dalam isinya itu memperbolehkan ketika pemilih tidak punya KTP, ketika pemilih tidak punya paspor, dan pemilih bukan memilih di tempat di mana dia tinggal sesuai KTP, itu boleh menggunakan surat keterangan domisili. Nah, ini persoalan pertama. Nah, persoalan yang kedua, Bawaslu Jawa Timur itu sudah mencium bahwa pada tanggal 9 Juli itu ternyata DPKTB-nya itu hampir di seluruh Jawa Timur ini melonjak drastis. Nah, ini ada apa kan gitu loh. Persoalan inilah yang menjadi apa ya, semacam investigasi dari tim hukum kita bahwa di Jawa Timur ini telah terjadi kecurangan-kecurangan yang begitu masif. Akhirnya kasus ini kita laporkan kepada Bawaslu Jatim. Nah, kita melaporkan seluruh Jawa Timur, tetapi mendapatkan respon untuk dilakukan pendataan terhadap 9 Juli kemarin itu di seluruh 6 kabupaten ini respon kota. Dari Bawaslu itu ini sendiri, respon ya? Bawaslu. Tetapi sayangnya KPU tidak merespon, tidak mau melaksanakan pendataan itu. Nah, ini menurut kita adalah sebuah pelanggaran pidana. Sebab dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, rekomendasi Bawaslu itu sifatnya wajib diikuti. Baik, wajib dilaksanakan. Mas Soleh, berbicara mengenai rekomendasi yang tidak dilakukan oleh pihak KPU begitu ya, tentang pendataan ulang untuk daftar pemilih keterangan tambahan ini. Betul. Sebenarnya dampaknya atau perbedaannya ini apa dengan ketika memang kita menggunakan surat undangan atau sesuai dengan prosedural memberikan suara? Oke, jadi begini, ada sebuah problem yang signifikan bahwa KPU memperbolehkan orang yang namanya tidak ada di dalam DPT boleh memilih di lokasi di mana tinggal sesuai KTP. Kita nggak ada masalah. Tetapi dengan munculnya banyak DPKTB ini mencurigakan buat kita. Sebab apa? Kayak misalkan Surabaya itu adalah kota metropolis, banyak pendatang, banyak pembantu rumah tangga, banyak pegawai dia dari luar Surabaya. Nah, mereka bisa mencoblos tanpa menggunakan KTP. Ini menurut kita adalah sebuah pelanggaran prosedur pemilu. Dan kami sudah menuntut ini layak untuk diulang. Sebab apa? Kita sudah meneliti. Ternyata di Surabaya itu banyak si A ini mencoblos berbeda dengan kecamatannya dia. Jadi dia mencoblos lebih dari sekali. Nah, kalau itu menjadi kebiasaan, Bawaslu akan direkomendasi PSU, pemungutan suara ulang. Nah, anehnya apa sih yang selalu kita sangat sayangkan? KPU tidak mau membuka itu dengan segera. Sebab apa? Kalau itu dibuka sejak awal akan ketahuan. 55.000 loh itu. Baik, 55.000 ini bisa dikatakan siluman seperti yang Anda sampaikan. Betul. Sebelum memang KPU sendiri sudah menyatakan untuk pengumuman rekapitulasi untuk Provinsi Jawa Timur ya, pada saat kalau tidak salah waktu itu tanggal 18 sampai 19 tanggal 18 Juli. Betul. Apakah pihak Prabowo Hatta sudah memprotes hasil rekapitulasi sudah. itu? Kita sudah melaporkan ke DKPP, kita sudah melaporkan ke Bawaslu. Bahkan Bawaslu di dalam rekap provinsi itu kita tekan, Anda ini punya rekomendasi tidak dilaksanakan, jangan diam. Sesuai undang-undang ini pidana, ya kan? Ini wajib, tidak bisa ditawar lagi. Yang membuat kita itu miris, KPU itu kan selalu menyampaikan bahwa kalau Anda tidak puas, proses ini dilanjutkan, nanti bisa dibawa ke MK.
seakan-akan Mahkamah Konstitusi menjadi keranjang sampah, segala persoalan dilempar. Mestinya semua persoalan itu diselesaikan dulu pada tingkatannya, jangan dibawa ke atas dulu. Ya. Karena kalau itu selalu dibawa ke atas, maka nggak akan pernah selesai masalahnya. Baik, Pak Emrus, seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh bahwa jangan sampai semua permasalahan ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang membuat perhatian kita adalah ini kan pasti tentunya Pak Emrus diikuti persidangan ini oleh kedua masing capres dan cawapres. Ya. Dan pasti mereka akan tetap mengawal kasus ini. Ya. Tanggapan Anda untuk sikap-sikap capres dan cawapres ini dalam pengawalan sidang MK ini seperti apa? Saya pikir kedua pasangan ini harus mengawal ketat ya. Bahkan saya sarankan mereka membentuk tim objektif. Oke. Yang saya sebut tim objektif, masing-masing bikin tim objektif. Jangan semata-mata tim-tim ini adalah orang yang membela salah satu pasangan dari aspek hukum apapun, tetapi dibuat secara internal sebagai bahan masukan bagi Prabowo dan Hatta Rajasa dan Jokowi JK, sehingga tim objektif ini sehingga sebagai bahan masukan kepada mereka untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Karena kalau mereka-mereka yang ada di tim ini tidak objektif, sehingga bisa saja distorsi sehingga informasi yang masuk bisa apakah berbeda. bisa dikatakan membentuk tim objektif, tapi bisa melakukan suatu pandangan itu selalu objektif, Bapak? Karena memang masing-masing sudah dibentuk. Bisa dipertanyakan kalau mereka tidak objektif seperti itu. Baik, yang saya maksud adalah objektif adalah bahwa tim ini sebagai bahan masukan bagi Prabowo dan Hatta Rajasa. Disambil memang tim sukses ini harus bekerja juga, sehingga ada pembanding. Jadi tidak semata-mata mempercayai tim sukses daripada Jokowi JK ataupun Prabowo Hatta Tapi bisa Rajasa. melalui tim objektif itu? Iya, sehingga bahan masukan, sehingga jangan menanti pimpinan ini mengiyakan atau tidak mengiyakan, sehingga dengan demikian bisa ada suatu bandingan informasi. Kita di dalam akademik biasanya adalah cek validitas data, sehingga ini menjadi bahan masukan kepada mereka, tidak semata-mata hanya mengikuti kehendak daripada yang mendukung 100% apapun pokoknya gitu ya. Nah, atas dasar ini bisa dilihat keputusan dan tindakan politik maupun tindakan hukum yang akan dilakukan. Baik, ini saya langsung tanyakan saja kalau begitu ya Pak ya, ke salah satu dari tim advokasi Prabowo Hatta. Sudahkah tim Prabowo Hatta membentuk suatu tim objektif untuk memantau jalannya persidangan? Ya sudah sejak dari dulu, sejak tanggal 9 Juli itu. Oke. Saya mau tunjukkan Mbak, betapa kecurangan itu terstruktur tadi. Ini kita menemukan, ini bukan di Surabaya, dugaannya di Surabaya. Karena surat edaran itu dibuat oleh KPU, boleh tanpa KTP, hanya keterangan domisili. Dan tanpa ada tembusan dari Panwaslu di situ? Bukan, ini adalah keterangan domisili sebagai pengganti KTP. Oke, ini untuk sebagai pengganti Bayangkan, KTP yang bisa langsung melakukan orang suara, tinggal ya? di Malang. Bisa ditunjukkan mungkin kepada pemirsa. Ini kasus di Kota Waringin Barat, ini kita dapatkan dari KPPS. Ya kan? Ini orang Malang kerja di Kota Waringin Barat, dia bisa mencoblos di sana tanpa membawa form A5. Nah, dibuatkanlah ini oleh keterangan dari kelurahan yang kita tahu bahwa yang menandatangani caleg PDI Perjuangan. Apakah ini tidak valid? Ini valid. Kan itu loh. Jadi ini banyak yang menjadi keanehan-keanehan ini. Kenapa DPKTB itu begitu masif dari Sabang sampai Merauke, yang itu membuat kita mata kita ini ternganga melihat ini, dan tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 14 hari dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Saya mau sampaikan begini, Mahkamah Konstitusi memberikan izin pada tanggal 8 Juli kemarin, ya kan, pada sidang kedua itu. Artinya apa? Selama ini sebelum tanggal 8 Juli, ketika KPU membuat surat edaran membuka kota, itu kan ilegal. Tindakan yang cacat hukum. Ya. Nah, kenapa? Karena waktunya memang sudah terlalu pendek. Kalau sejak awal kita protes pada tanggal 15 Juli kemarin, kita sudah protes ditindaklanjuti buka kota, itu ada jeda waktu yang panjang kita meneliti. Baik. Tapi pasca 8 Agustus sidang MK, waktunya sudah sangat mepet untuk meneliti itu. Kita masih akan berbicara tentang ini, pembukaan kota yang masih tersegel seperti itu ya, Mas Soleh, dan juga bersama dengan Pak Emrus dari sudut pandang politik dalam kasus sengketa kasus pemilihan presiden ini. Sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali.